Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana sahra siyam wa sahru tarbiyah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam serta umur hingga sampai di penghujung bulan suci Ramadan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga dikenal sebagai Syahrut Tarbiyah atau bulan pelatihan. Sebagaimana kita pahami, di perusahaan misalnya setelah dilakukan pelatihan, tentu diharapkan peserta pelatihan mengalami peningkatan kinerja. Demikian halnya dengan Ramadan, tentunya setelah kita melalui bulan pelatihan ini, maka diharapkan mengalami peningkatan atas ketakwaan kita sebagaimana dimaksudkan di penghujung ayat perintah berpuasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tatakun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan tentu saja ketakwaan ini harus menjelma dalam bentuk amaliyah, yang itu berarti harus ada peningkatan amaliyah kita pasca Ramadan. Ibnu Katsir ketika membahas surat Al-Lail mengatakan min sawabil hasanati hasanatu ba'daha wa min jazaa'il sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah dilakukannya kebaikan setelahnya, dan di antara balasan keburukan adalah dilakukan keburukan setelahnya. Hal ini memberikan isyarat bahwa tanda amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila amal-amal baik yang kita lakukan selama bulan Ramadan terus kita kerjakan, terus berlanjut pasca Ramadan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, maka penting bagi kita semua untuk merencanakan amaliyah pasca Ramadan. Nah, di antara amaliyah pasca Ramadan yang bisa kita upayakan untuk kita jaga kontinuitasnya hingga 1 tahun ke depan sampai Ramadan ke depan adalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah mendawamkan istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim pernah berkata, tanda diterimanya amal soleh adalah saat hati merasa bahwa amal-amal yang kita lakukan masih terlalu sedikit, masih terlalu hina. Oleh karena itu, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala selalu beristighfar setiap usai melakukan amal-amal yang baik. Adalah Nabi Muhammad SAW. Bila selesai salam dari sholat, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Dan dalam hadis yang lain juga disebutkan, Nabi Muhammad SAW sehabis sholat subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Jadi Bapak Ibu semua, amaliyah pertama yang bisa kita rencanakan adalah untuk terus menanamkan rasa takut di dalam hati kita bahwa amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa mengiringi setiap amal-amal perbuatan baik kita dengan istighfar dan merutinkan membaca doa agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Nabi di atas. Oleh karena itu, nanti juga di saat Idul Fitri, kita juga diminta untuk saling mendoakan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Berikutnya yang kedua, salat 5 waktu berjamaah diiringi dengan salat rawatib. Kalau memang di bulan Ramadan ini kita rutin menjaga salat 5 waktu beserta salat rawatibnya, maka hendaknya pasca Ramadan akan terus kita lanjutkan amal-amal ini. Demikian halnya dengan sholat berjamaah di masjid. Bagi kaum pria, sholat jamaah di masjid memiliki keutamaan yang sangat mulia dibanding dengan sholat sendirian. Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Sedangkan bagi wanita, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, tidak wajib berjamaah di masjid. Bahkan lebih utama bagi wanita untuk mengerjakan sholat 5 waktu di rumahnya.
Kemudian yang ketiga, puasa sunnah. Bapak Ibu sekalian, kita sebentar lagi akan menyelesaikan puasa Ramadan. Tentunya kita bisa menyempurnakan puasa Ramadan kita dengan melakukan amal puasa-puasa sunnah sepanjang tahun ke depan. Di antaranya berpuasa 6 hari di bulan Syawal yang memiliki keutamaan yang istimewa sebagaimana sabda Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Kemudian yang kedua, puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa pada tengah bulan, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Kemudian diikuti dengan puasa Senin Kamis, puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Asyura pada 10 Muharram, dan banyak-banyak berpuasa di bulan Sa'ban. Dan jika kita mampu, tentu saja kita bisa melakukan puasa Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak macam puasa sunnah, kita bisa memilih yang mana yang akan kita rencanakan untuk kita amalkan pasca Ramadan nanti. Bagian yang keempat, sholat Qiyamul Lail. Dalam bulan Ramadan, kita telah terbiasa melakukan sholat Qiyamul Lail setiap malam, yaitu dengan melaksanakan sholat tarawih, kemudian diakhiri dengan sholat witir. Nah, ibadah ini seharusnya juga berlanjut pasca Ramadan. Lantas bagaimana cara kita agar pasca Ramadan nanti Qiyamul Lail kita tetap berjalan, tetap istiqomah setiap hari? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah menyatakan bahwa sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Kemudian Umar radhiyallahu an melaksanakan witir setelah tidur. Hadis di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat witir setelah tidur maupun sebelum tidur memiliki keistimewaannya masing-masing sesuai dengan kesanggupan. Hadis lain diriwayatkan oleh Ahmad mengatakan, Abu Dzar berkata, kekasihku Rasulullah SAW berpesan kepadaku 3 hal yang tidak akan aku tinggalkan untuk selamanya, insya Allah, yaitu sholat fajar, sholat witir sebelum tidur, dan berpuasa 3 hari setiap bulan. Maka kita bisa merencanakan agar setiap hari tidak ketinggalan dalam melaksanakan Qiyamul Lail dengan cara melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Bila sekiranya kita bisa bangun di malam itu, maka kita bisa menambahkan dengan sholat-sholat sunnah yang lain, sholat wudhu, sholat taubat, sholat hajat, dan sholat tahajud. Bagian kelima yang tidak kalah penting adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di bulan Ramadan kita telah terlatih ibadah sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Semua itu hendaknya kita lanjutkan juga pasca Ramadan. Kenapa? Karena orang fakir, miskin juga membutuhkan makan, ya. Tentunya bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga sepanjang tahun. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwa tiada sehari pun sekalian hamba memasuki suatu pagi kecuali ada 2 malaikat yang turun. Yang satu malaikat berkata, ya Allah, berikanlah rezeki kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya. Sementara yang lain berkata, ya Allah, kurangkanlah dari yang dimiliki orang yang menahan hartanya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu, ikhwati fillah, hafizakumullah, sedekah pada waktu subuh ternyata juga memiliki keutamaan tersendiri. Maka ini bisa kita jadikan amal prioritas kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa menggunakan mode transfer, ya, cara transfer. Silakan transfer ke nomor rekening 10358104459 atas nama UPZ UA dengan keterangan transfer sodakoh. Tentunya di waktu subuh. Yang kedua, cara manual, bisa langsung dimasukkan kotak infak di masjid ketika kita berangkat melaksanakan sholat subuh. Atau bagi ibu-ibu yang sholat di rumah, kita bisa menyediakan kaleng atau botol bekas, ya. Kita tinggal setiap waktu subuh kita masukkan infak kita, sedekah kita ke dalamnya, dan nanti seminggu atau 1 bulan setelah terkumpul kita bisa meminta anak-anak kita untuk mengantar ke panitia UPZ kita di UPZ UA. Namanya tilawah dan hafalan Al-Quran di bulan Ramadan ini, Masya Allah, ya. Kita semua membiasakan diri untuk tadarus, memperbanyak bacaan Al-Quran, dan juga beberapa menghafal Al-Quran.
Dari Abu Umamah Al-Bakhili, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis riwayat lain dari Ibnu Sini, barang siapa membaca Al-Quran siang atau malam 50 ayat, niscaya tidak tergolong orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Selain itu, kita hendaknya juga menghafal beberapa ayat atau surat, terutama surat Munjiyat, yaitu surat yang akan menjadi pembela kita di akhirat nanti. Di antaranya adalah surat As-Sajdah, kemudian 10 ayat awal dan akhir surat Al-Kahfi dan surat Al-Mulk. Dengan menghafalnya, maka kita akan semakin mudah menjadikannya sebagai wirid, yaitu amalan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Membaca surat As-Sajdah misalnya dan surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, itu bisa menjadi wirid bagi kita semua. Insya Allah nanti di akhirat mudah-mudahan bisa menjadi pembela kita. Rasulullah SAW bersabda, innalladzi laisa fi jawfihi say'un min Qur'an kal baitil kharibi. Sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada satupun ayat Al-Quran, maka ia bagaikan rumah yang rusak. Nah, Bapak Ibu semua, yang ketujuh, amal ijtimai atau amal berjamaah. Bapak Ibu semua, kita tentu merasakan bahwa melaksanakan amal-amal di bulan puasa ini terasa ringan. Memang syaitan-syaitan sedang dibelenggu, namun kalau kita perhatikan, kemudahan itu juga karena menjadi keumuman di masyarakat kita, di sekitar kita, semua melaksanakan puasa dan semua juga tergerak untuk melaksanakan amal-amal baik. Dalam kata lain, bila suatu amal dikerjakan secara bersama-sama atau berjamaah, maka akan terasa lebih ringan. Nah, pasca Ramadan kita juga kita membutuhkan juga kelompok atau jam'iyah untuk membantu kita tetap istiqomah dalam kebaikan dan melaksanakan amal-amal jama'i, saling menasihati dalam ketaatan, dan tentunya thalabul ilmi agar senantiasa bertambah keilmuan kita. Bapak Ibu ikhwati fillah, hafizakumullah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung dalam jamaah tarbiyah atau pengajian pekanan, silakan mengisi form yang disertakan dalam link di bawah ini. Nah, setelah kita memilih dan menentukan jenis amal ibadah yang kita rencanakan, maka kemudian kita bisa membuat list, bisa diketik atau ditulis, kemudian dicetak untuk menjadi lembar mutabaah bagi kita. Sebagai alternatif, kita bisa menggunakan aplikasi Android namanya Mutabaah, simpel dan mudah penggunaannya. Untuk linknya sudah saya sertakan pada lampiran. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya bagi saya pribadi. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.